Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdin. NIM E01211026. Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab beberapa soal dari KN-UAN. Yang pertama, kondisi masyarakat di Indonesia di masa penjajahan Belanda dipenuhi penderitaan politik, adu domba, keji yang dilancarkan oleh Belanda sehingga memicu perseteruan antara raja-raja di daerah. Alhasil terjadi perang persaudaraan dan perebutan tahta kerajaan. Tidak hanya itu, Gubernur Jenderal Daniels juga memaksa masyarakat Indonesia untuk kerja paksa membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panuraka. Kerja paksa ini menimbulkan banyak korban jiwa. Masyarakat juga diperintahkan untuk mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pelabuhan Merdeka. Tidak lama kemudian, Daniels diganti oleh Johnson yang akhirnya dikalahkan oleh Inggris. Yang kedua, Komite Hijaz merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dikomandani oleh Kiai Abdullah Wahab Hasbullah. Komite Hijaz dibentuk pada 1924 sampai 1925. Pembentukan itu sesungguhnya merupakan respon atas ancaman kebijakan pluralitas mazhab yang akan digunakan oleh Ibnu Saud, seorang raja Najd yang monolitik pandangan bermadhabnya. Di luar pandangan monolitiknya dalam bermazhab, sesungguhnya yang menjadi kekerasan utama kala itu adalah ancaman pemutusan batin antara umat Islam dan panutannya Nabi SAW. Situs bersejarah termasuk makam Nabi SAW yang diancam akan dibongkar. Kita ingat pada 1924 sampai 1925, Arab Saudi juga mengalami hal yang persis sedang dialaminya hal seperti ini. Kala itu Arab Saudi dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi. Mekah Madinah sebagai sebuah kawasan sesungguhnya dulu disebut dengan Hijaz. Kala itu, bagaimana tercatat dalam sejarah, Raja Saud menerapkan sebuah kebijakan yang sangat melukai umat Islam, yakni pluralitas mazhab, dan juga memusnahkan artefak sejarah dan situs-situs peninggalan peradaban Islam. Termasuk salah satunya adalah rencana pembongkaran makam Nabi SAW. Ulama-ulama Indonesia yang dimotori oleh Kiai Abdullah Wahab Hasbullah akhirnya membentuk apa yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz. Komite ini ditugaskan untuk berdiplomasi dengan Raja Saud ihwal dua isu besar di atas, yakni isu pluralitas bermazhab dan juga pengacuran aspek sejarah. Yang ketiga,
Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama tak lepas dari peran besar sejumlah ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Samsuri. Nahdlatul Ulama berawal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Saat itu, kaum terpelajar menyadari butuh pendidikan dan organisasi yang kuat untuk bisa melawan penjajah. Pada 1916, lahir organisasi pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda. Organisasi pergerakan ini dikenal dengan nama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Organisasi diinisiasi oleh Kiai Wahab Hasbullah. Yang keempat, filosofis makna lambang Nahdlatul Ulama. Pertama, lambang dunia adalah tempat manusia berasal dan tinggal. Hal itu sesuai dengan surah Tahta ayat 55. 2. Tali atau tambang yang mengelilingi bola dunia. Artinya, dalam lambang uhwah atau persaudaraan ini berdasarkan ayat 103 dalam surat Al-Imran. 3. Peta Indonesia terlihat. Meskipun NU menggunakan lambang bola dunia, tapi yang nampak di permukaan adalah peta Indonesia. Ini melambangkan Nahdlatul Ulama didirikan di Indonesia, berjuang di Indonesia. 4. Dua simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. 5. Untaian tampar lambang yang berjumlah 99 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah, yaitu Asmaul Husna yang berjumlah 99. 6. 5 bintang di atas bola dunia. Bintang berada di tengah berukuran besar dibanding 4 yang lainnya. Bintang yang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara yang 4 melambangkan sahabat yang terdapat rujukan Khalifatul Rasyid, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 7. 4 bintang di bawah bola dunia melambangkan 4 iman mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. 8. Jumlah bintang secara keseluruhan adalah 9. Ini bermakna wali songo, 9 ulama penyebar Islam. 9. Tulisan Nahdlatul Ulama dengan huruf Arab melingkar di tengah bumi untuk menunjukkan
Nama organisasi tersebut Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Para Ulama. 10. Warna dasar lambang adalah hijau sebagai lambang kesuburan. 11. Tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian. Yang kelima, Kiai Hasyim Asy'ari telah menyelesaikan pendidikan di Jawa dan di Mekah. Ia kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama bersama beberapa tokoh Islam lainnya di Jawa Timur. Selain menjadi salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melawan penjajahan terhadap Indonesia juga ia aplikasikan dengan mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Tebu Ireng dianggap sebagai simbol perlawanan atas modernisasi dan industrialisasi penjajah yang memeras sumber daya rakyat. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fakta haram bagi rakyat Indonesia saat itu yang pergi haji dengan fasilitas dari Belanda. Kiai Abdullah Wahab Hasbullah menghabiskan pendidikannya di pondok pesantren. Karena bertumbuh di lingkungan pesantren, Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah sejak dini sudah banyak menerima ilmu agama dan moral dari sang ayah. Ketika dini berusia 13 tahun, Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah mulai merantau untuk memperdalam ilmunya dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah tokoh yang berperan secara langsung dalam pendirian organisasi para ulama pesantren. Peran yang disampaikan melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin menjadi faktor penentu bagi pendirinya NU. Dan peran simbolik Syekhona Khalil ini yang telah menepis keraguan, keragaman, dan kegelisahan. Kiai Hasyim juga mendirikan NU. Keyakinan Kiai Hasyim terhadap pesan spiritual gurunya itu lalu diteruskan secara kelahiran kepada Kiai Wahab Hasbullah sebagai pembawa ide untuk ditindaklanjutkan dalam sebuah permusyawaratan ulama di Surabaya pada 31 Januari 1926. Setahun kemudian Syekhona Khalil wafat. Permusyawaratan para ulama tersebut melahirkan Komite Hijrah yang kemudian ditetapkan namanya menjadi Jamiah.